Terbentuknya Pakta Keamanan AUKUS di kawasan Indo-Pasifik menandai babak baru dalam percaturan strategis di kawasan ini. Pakta Keamanan Trilateral AUKUS didirikan oleh Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat pada 15 September 2021. Hal ini dilatar belakangi oleh memburuknya kondisi keamanan Australia akibat modernisasi dan agresivitas Tiongkok, sebagaimana tertuang dalam dokumen Australia Defence Strategic Update tahun 2022. Melalui AUKUS, Australia dapat meningkatkan pertahanan dan keamanannya melalui bantuan penguasaan kapal selam bertenaga nuklir, kemitraan dan kerjasama di bidang mekanisme siber canggih, kecerdasan buatan dan otonomi, teknologi kuantum, peningkatan kemampuan bawah laut, perang hipersonik dan kontra-hipersonik, peperangan elektronik, serta inovasi dan pertukaran informasi. Pembahasan mengenai AUKUS dan dampaknya tentu tidak dapat dipisahkan dari Tiongkok dan dilema Selat Malaka mereka. Dilema Selat Malaka adalah istilah yang digunakan oleh Presiden Tiongkok Hu Jintao pada tahun 2003 untuk menggambarkan ketergantungan Tiongkok yang sangat tinggi pada Selat Malaka. 70% ekspor minyak bumi dan LNG Tiongkok melewati Selat Malaka, menjadikannya sangat penting bagi keamanan energi Tiongkok. Center for Strategic and International Studies, CSIS, mencatat bahwa 20% perdagangan maritim global dan 60% arus perdagangan Tiongkok melalui Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, menjadikannya jalur komunikasi laut atau Sea Line of Communication atau SLOC terpenting bagi negara-negara di dunia, terutama Tiongkok. Didorong oleh dilema Selat Malaka dan kekuatan ekonomi yang mendukung kebijakan politik, diplomasi, dan militernya, Tiongkok mengambil langkah untuk menegaskan klaim 9 garis putus-putus yang telah dorman sejak tahun 1952. Tindakan ini menantang hegemoni Amerika Serikat dan armada ketujuhnya di Indo-Pasifik, yang kemudian memicu pembentukan Pakta Keamanan AUKUS. Situasi ini tentu saja berdampak pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik, terutama ASEAN, yang wilayah lautnya berbatasan langsung dan berada di antara dua kekuatan besar tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh Komandan National Resilience College Malaysia, Mayor Jeneral Datuk Mohd Nizam bin Jafar, wilayah maritim ASEAN menjadi titik krusial yang sangat berpengaruh dalam persaingan dua kekuatan besar saat ini. Ia juga menekankan beberapa hal yang dibutuhkan ASEAN, yaitu efektivitas keamanan kooperatif regional, dialog yang efektif dengan konsensus dalam menyusun rencana aksi, transparansi dan kemandirian, eksklusivitas, jaminan timbal balik, dan pemahaman konsep keamanan komprehensif. Semua ini penting bagi ASEAN karena keamanan maritim akan tetap menjadi agenda utama di masa depan. Deputi Direktur Pusat Studi Strategis Angkatan Laut Thailand, Kapten Dorne Tipnand, menyoroti peran sentralitas ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan maritim. Ia menekankan 3 fokus utama, yaitu keamanan, stabilitas, dan kemakmuran. Keamanan dan stabilitas negara-negara ASEAN menjadi prioritas bagi kepentingan maritim ASEAN, sehingga kolaborasi dan kerjasama sangat diperlukan. Oleh karena itu, Forum Maritim ASEAN perlu berperan dalam tatanan keamanan maritim dengan menyediakan platform untuk membangun kesadaran bersama, memahami nilai dan kepentingan bersama, melihat keterlibatan konstruktif, dan memfasilitasi diskusi di masa depan. Rizal Sukma menyoroti 3 tantangan utama bagi ASEAN. Pertama, melemahnya persatuan negara-negara ASEAN yang kini terpolarisasi menjadi kelompok pro-Amerika Serikat, pro-Tiongkok, non-blok, dan negara yang bingung. Kedua, berkurangnya peran ASEAN sebagai pengelola tatanan kawasan akibat lemahnya persatuan dalam menangani konflik dan persaingan. Ketiga, pentingnya menjaga otonomi strategis ASEAN dengan menjadikan Asia Tenggara, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia sebagai pusat di tengah persaingan kekuatan besar. Rizal Sukma memberikan 4 rekomendasi. Pertama, ASEAN perlu mempelajari dampak persaingan maritim terhadap masa depan UNCLOS.
Kedua, ASEAN perlu mencari ide baru untuk mengelola Laut Cina Selatan, terutama dalam mendorong penerapan kode etik. Ketiga, ASEAN perlu mengevaluasi dan memperkuat kelemahan institusinya. Terakhir, ASEAN perlu mengusulkan KTT Asia Timur Plus tentang keamanan regional komprehensif sebagai kerangka kerja baru untuk mengamankan dan memakmurkan wilayah Indo-Pasifik. Pandangan dan paparan di atas mencerminkan keprihatinan negara-negara ASEAN terhadap situasi yang berkembang akibat persaingan dua kekuatan besar di Indo-Pasifik. Dalam menghadapi permasalahan ini, negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan kebijakan luar negeri dan pertahanan mereka dengan cermat. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus dicermati. Pertama adalah keseimbangan kekuatan atau balance of power di kawasan Indo-Pasifik, terutama ASEAN yang berbatasan langsung dengan kedua kekuatan besar tersebut. Kedua, pengaruh dari dinamika keseimbangan kekuatan yang terjadi terhadap kebijakan pertahanan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Dan ketiga, bagaimana diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan guna menyelaraskan dinamika keseimbangan kekuatan dan konflik kepentingan di kawasan Indo-Pasifik agar selaras dengan kepentingan yang lebih besar dan universal, yaitu terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut. Keterlibatan militer, terutama dalam hal diplomasi pertahanan melalui kolaborasi aktif bersama negara-negara ASEAN, dapat menjadi aspek penting dalam strategi pertahanan negara yang dapat menyeimbangkan dua kekuatan yang tengah bersaingan di kawasan Indo-Pasifik, yaitu antara AS, UK, dan Australia atau AUKUS dengan Tiongkok, sehingga dapat memulihkan keseimbangan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Next on Jala Samudra Institute. Bagaimana dinamika keseimbangan kekuatan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik antara AUKUS dan Tiongkok dalam perspektif ilmu pertahanan? Bagaimana dampaknya terhadap kebijakan pertahanan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik? Serta bagaimana Indonesia dapat berperan aktif dalam menyelaraskan dinamika keseimbangan kekuatan dan konflik kepentingan di kawasan Indo-Pasifik tersebut, agar selaras dengan kepentingan yang lebih besar dan universal, yaitu terciptanya stabilitas keamanan yang memakmurkan di kawasan Indo-Pasifik. Asymmetric Warfare, Peperangan Asimetris, Geopolitical Overview, Peace.